Hai guys, welcome to All of My Channel. Dan akhirnya kita bikin vlog lagi ya. Udah beberapa minggu atau hampir 2 bulan kayaknya nggak bikin vlog tentang M6 ini ya. Ya karena kita lagi sibuk Ramadan kemarin, terus Lebaran, terus ya kita ada beberapa kerjaan setelah Lebaran yang bikin kita fokus ke pekerjaan kita di dunia nyata dulu. Oke, langsung aja ke vlog kita kali ini, yaitu aku mau bahas nih tentang beberapa kekurangan yang aku alami selama menggunakan si BYD M6 ini. Jadi kemarin ada yang minta di komen, tolong direkap untuk kelebihan dan kekurangannya apa aja bang. Oke, jadi hari ini kita mau rekap dulu beberapa kekurangan yang kekurangan itu paling aku benci ya. Jadi beberapa kekurangan yang paling aku benci. Oke, dan salah satunya adalah langsung aja ya. Yang paling gemes sebenarnya. Oke, balik dulu. Oke, yang paling gemes sebenarnya yang paling aku gemes pertama di mobil ini adalah pedal remnya. Jadi kita lihat pedal remnya ya. Oke, jadi ini dia pedal remnya. Jadi pedal remnya ini dia antara pedal gas sama pedal rem itu dia selisihnya jauh banget. Jadi ini mungkin ada ketinggiannya ada sekitar 5 sentinan ya. Jadi pada saat kita biasanya ngegas gini kita tuh nggak bisa langsung pindah begitu aja ke pedal rem, misalnya kita butuh rem. Jadi kita harus narik si kaki kita ke belakang itu dan baru bisa nginjek remnya ya. Jadi kita nggak bisa dengan pegang gas aja terus kita langsung pindah ke rem gitu, nggak bisa. Jadi kita harus tarik kaki kita terus kita baru bisa injak rem, dan itu selisihnya lumayan banyak banget. Jadi kalau misalnya kita di posisi mengemudi ya, ya kita tutup dulu. Kalau kita di posisi mengemudi tuh, jadi misalnya kita ngegas gini ya, gas ngeng gitu, dan mau ngerem tuh nggak bisa langsung pindahin kaki ke kiri gini ya, karena bakalan nanggok sama si pedal remnya. Jadi aku tuh mesti tarik dulu kaki gini baru bisa injak remnya. Kalau cuman diangkat telapaknya gini aja nggak bakalan nyampe untuk bisa injek remnya. Jadi harus narik kaki ke belakang baru bisa megang remnya, nginjek remnya ya. Dan ini lumayan ya, ini jadi lumayan mengganggu juga kalau misalnya kita lagi sering butuh gas rem itu, ini kaki bisa lumayan agak capek ya. Cuman ya kalau misalnya macet ada si traffic jam assist nya, jadi kita nggak perlu injek rem, nanti dia ngerem sendiri, kita cuman perlu injek gas aja dikit buat ngelajuin mobilnya maju lagi. Cuman ya ini tetap menjadi PR ya buat si BYD ya. Kenapa sih si remnya ini harus setinggi banget ini? Padahal kalau misalnya aku nginjak ini, di bawahnya ini ada kakiku yang di bawahnya rem ini tetap nggak kenal ya. Jadi di bawah itu space-nya masih banyak banget yang bisa dipakai untuk si remnya, biar si remnya itu nggak terlalu menonjol ke atas gitu. Oke, baik, lanjut ke kekurangan kedua ya. Terus yang kedua ini ya, si pandangan ke depan ini, dia di sisi sebelah kanan dan kiri ini ada pilar A yang segede ini banget ya. Honda Jazz menurutku sih udah gede ya, tapi ini lebih gede lagi ya. Ini udah mungkin sekitar berapa ya, sekitar 15 sentinan sendiri ya. Dan ini mempengaruhi jarak pandang ke depan banget, terutama kalau misalnya ada mobil yang berseliweran dari samping gitu, dia kadang nggak terlihat sama kita karena ketutupan si pilar A ini. Jadi ada kaca di sini, cuman dia ya ini membantu sih, cuman nggak membantu amat karena si ininya tuh udah gede di kanan kiri ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian kekurangan yang ketiga ini ya, kalau ini cukup lumayan lumrah juga sih ya karena mobil murah. Jadi ini plastik di dashboardnya ini kelihatan murah ya. Yang kalau yang di bawah ini tuh udah kayak ada wood panelnya gitu, bagus.
ada motif-motif kayunya. Ini samping-samping juga, cuman yang di atas ini hard plastik, dan ini tuh kelihatan murah ya, jadi enggak, jadi ya ini banyak keras dan kelihatan murah, cuman karena harganya udah mepet ya kita mau gimana lagi ya kalau itu ya. Terus kemudian yang paling aku benci selanjutnya adalah ini nih, si kursi ini nih. Bukan masalah kenyamanan atau gimana ya, tapi ini adalah cara melipat si kursi ini. Jadi ini tuh nggak ada one touch tumble-nya kayak di mobil 7-seater pada umumnya, yang kita cuman pencet sekali terus dia bisa melipat ke dalam gitu ya. Jadi ini tuh harus pakai yang pertama ini ya, si ini pun aku masih udah pakai beberapa bulan, tapi aku masih agak bingung juga ya cara pakainya, karena nah ini baru bisa digeser kayak gitu. Terus nanti habis itu untuk mau menurunkan dia lagi tuh kita harus pencet yang ini deh. Nah ini aja tuh masih bingung ya. Ini kalau di posisi ngelok itu, jadi kan tadi gini ya, nggak ngelok itu ya, ini bisa didorong. Nah, bisa didorong. Jadi kalau posisinya dia di ngelok ini ada bunyi plak, nah itu dia nggak bisa didorong. Nah ini tuh kadang nyusahin kalau misalnya ada yang keluar masuk dari belakang ya, jadi nggak semua orang tuh langsung paham, meskipun di sini ada petunjuknya ya, nggak semua orang tuh bisa langsung paham kalau cara pakainya tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang masuk atau keluar dari belakang, apa harus turun dulu dari meja kursi driver, terus majuin mundurin si kursi ini ya. Jadi dan ini tuh cuman bisa ini, dan ntar kalau dia ngelok ini baru bisa. Ntar aku aja masih, nah, ini baru bisa diturunin lagi. Posisi ngelok ini dia, ntar aku mundurin dulu. Nah ini kan, ini aja aku tuh nggak terbiasa ya. Jadi kalau dia nggak di posisi ngelok, ini tuh dia nggak bisa diturunin lagi. Jadi dia harus ngelok dulu, dia dipencet full. Ini nggak bisa didorong, nggak bisa didorong. Jadi harus di dorong dulu ke depan, baru ini di lock, dan baru ini bisa ditutup lagi. Nah, lihat kan seberapa repotnya, cuman mau geser kursi atau masukin si penumpang aja ke belakang. Aduh, karena nyangkut juga nih, jadi susah nih. Oke, harus di unlock dulu, digeser, turun ke belakang. Itu ribet dah, ribet beneran, ribet si kursi ini paling. Oke, next kekurangan yang lain untuk si head unit. Jadi head unit ini udah ada aplikasinya, tapi dia nggak bisa di itu ya, nggak bisa diinstal aplikasi lain ya selain bawaannya dia ya. Jadi ya apa adanya ini aja. Tapi ya mungkin buat ke handalan dia juga ya, biar si head unitnya nggak lemot, memang kita nggak. Kemudian gini, jadi gua nggak ada videonya ya buat yang ini ya. Jadi di sini tuh ada menu-menunya ya, ada menu buat si kita buat lihat si MID itu ya. Buat si menu-menu kita bisa setting dari sini. Dan misalnya ini front air volume. Cuman misalnya kalau kita jalan dan radarnya itu mendeteksi ada semacam halangan gitu ya, dia kasih info di situ, ada gambar mobil, terus ada halangannya tuh di sebelah kanan, kiri, atau belakang itu.
Dan kita posisi kayak gini tuh waktu kita mau pencet di menunya sini tuh dia berubah sendiri ke tampilan radar, dan menunya itu dia nggak bisa diklik lagi, jadi kita harus pencet mode lagi. Jadi kalau misalnya pas di jalan seliweran yang ramai sepeda motor gitu, kita udah nggak bisa pakai menu ini nih, karena kalau kita pakai nanti dia terdistrupsi sama sinyal gambar radar untuk si ADAS-nya. Oke, terus untuk pas kita nyalain hazard nih, jadi ini ada hazard di sini ya, lampunya kedip-kedip gitu. Jadi kalau misalnya pas posisi kayak gini kita nyalain lane keeping assist-nya di tol itu, dia lane keeping assist-nya langsung dia off ya. Jadi adaptive cruise control-nya tetap jalan, cuman lane keeping assist-nya tuh mati. Jadi dia kira kita tuh nyalain spion untuk kanan atau kiri gitu ya. Harusnya sih kalau misalnya hazard sendiri, jadi lane keeping assist-nya tetap jalan ya. Tapi kalau hazardnya nyala, dia lane keeping assist-nya juga ikut mati gitu, karena dianggapnya kita mau pindah jalur atau gimana gitu ya. Oke, terus road noise ya, road noise masih masuk meskipun nggak banyak sih ya, terutama kalau mungkin di jalan tol yang cocoran itu dia masih terdengar, meskipun nggak sekeras kalau aku pakai si itu ya, kalau aku pakai si Honda Jazz-nya ya, jadi tetap masih lebih kedap ini jauh, tapi ya itu road noise-nya tetap masih terdengar. Oke, dan satu lagi yang bikin aku gemes itu adalah tombol ini ya, tombol si pengunci power windows itu. Jadi meskipun kita udah nyalakan itu, harusnya biasanya sih yang bisa dibuka cuman yang di kaca sopir aja ya, tapi ini yang di kaca penumpang sebelah kiri itu juga tetap masih bisa dibuka. Jadi misalnya gini, terus kita tutup, terus biasanya soalnya di sini aku punya masih ada anak kecil ya, jadi kadang ini suka dimain-mainin gini, jadi pintunya kebuka tuh, padahal penguncinya tuh dia udah nyala, dan dia untuk si jendela belakang itu dia berfungsi. Jadi untuk jendela belakang tuh kalau kita kunci ya dia nggak bisa buka nutup, tapi untuk si penumpang si sebelah driver itu dia tetap bisa jalan gitu. Dan ini auto windows pula, auto turun dan auto naik ya, jadi kalau ada anak kecil di sini nggak sengaja kepencet turun gitu pas hujan, wah sedih dah kita. Oke, itu aja. Terus satu lagi kekurangan yang mungkin nggak ada di mobil BYD yang lain ya, aku tunjukin. Itu adalah di posisi baterainya ya. Jadi baterainya tuh nongol ke bawah gitu, ini ya. Dan dia tuh las-lasannya ya lihat sendirilah kayak gitulah ya, kelihatan nggak dioptimasi untuk hasil las-lasannya. Jadi yang penting nempel kuat gitu aja sih, nggak dioptimasi untuk biar bagus atau gimana. Oke ya, meskipun ini baterainya nggak kelihatan dari luar ya, tapi kalau dari bawah ini kelihatan menonjol. Ini sih, ini mungkin karena ya mobil ini kan konversi ya. Oke, jadi ini salah satu kekurangan juga, yaitu si bagasinya ini tuh dia tuh sempit ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kursi belakangnya, itu bagasinya tuh cuman segede ini ya. Ini mentok belum? Oh belum. Kalau dimentokin jadi sini. Iya, paling koper cabin aja yang masuk ya. Oke, ini biasanya ada portable charger di sini. Jadi ya udah tinggal segitu aja ya. Kalau misalnya kita pergi bertujuh orang gitu dan masing-masing bawa barang sendiri, udah pasti nggak cukup di bagasi. Oke, emang kecil sih ya. Kalau misalnya itu sih biasanya aku ini ya, kita turunin ya bagasi yang satu kursi di belakang itu, jadi dia udah masih punya cukup space di sini ya. Sorry ini kotor.
kemarin baru pergi belum dibersihin lagi. Jadi kalau misalnya gini bisa muat 6 orang dan satu space lumayan besar di sini buat naruh barang ya. Cuman ya orang yang duduk di belakang berarti berteman sama barang-barang di situ. Oke, itu salah satunya. Oke, itu aja sih selama aku pakai si BYD M6 ini, yang beberapa poin yang untuk di situ ya. Oh iya, satu lagi si klakson. Klakson ini keras ya. Jadi bisa kalau aku naik Jazz atau Grand Max itu cuman gitu aja udah dindingnya. Ini harus ditekan bener-bener. Oke. Nah, ini dan ini tuh lumayan ini ya, lumayan keras ya. Jadi kadang kalau kita cuman gitu aja nggak keluar klaksonnya, jadi harus kencang bener. Oke, itu aja sih kekurangan si BYD M6 ini untuk yang menurutku ya. Jadi ntar. Oke, jadi itu tadi beberapa poin yang menurut aku beberapa kekurangannya di BYD M6 ini ya. Dan untuk kelebihannya sebenarnya banyak. Nanti aku ceritain lagi di vlog yang lain. Cuman jika kalian nggak maksudnya tidak bisa mentoleransi kekurangan-kekurangan yang itu tadi, jadi ya mungkin kalian jangan beli mobil ini ya. Jadi ya cari yang lain aja, karena ya meskipun menurutku minor sih ya, nggak beberapa hal minor, cuman ya kalau misalnya kan tergantung orangnya masing-masing ya. Ada yang sangat pengen perfect, ada yang enggak. Cuman kalau buat aku sih ya ini masih bisa lah ya. Oke, itu aja dulu. Sekian untuk vlog kita kali ini ya. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan klik like kalau kalian suka dan subscribe jika berkenan. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan bye.